Pak Saifuddin, kapan mau mati, Pak? Kamu kapan mau mati? Bapak mati dulu, kalau sudah mati nanti hidup lagi, Bapak jelaskan tentang alam kubur. Bapak mati dulu, kalau sudah mati nanti hidup lagi, Bapak jelaskan tentang alam kubur. Ya, nanti saya jelaskan alam kubur setelah kamu dikubur. Siapa ini? Salam sejahtera, salam damai, salam kasih. Dari Malaysia kah? Ya, saya terangkan alam kubur. Okey, dalam kepercayaan saya, alam kubur itu yang diseksa dalam kubur itu yang percaya dengan ajaran Nabi Muhammad. Lah, kalau yang percaya? Ya, dengar dulu Bapak Saifuddin. Kalau yang percaya dengan Yesus, apabila orang tu mati, dia akan tidur menunggu hari kebangkitan. Nah, kalau gitu mana yang enak? Ikut ajaran Islam atau ajaran Yesus yang tidak disiksa dalam kubur? Kalau yang ingin disuar oleh malaikat, pergi ke ajaran Muhammad. Kalau yang ingin tidur menunggu ke hari kebangkitan, ikut ajaran Yesus. Nah, sekarang saya tanya, ini ajaran kubur ini termasuk ajaran aneh karena tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang mengajarkan siksaan kubur, Pak Yunatan. Ya, makanya itu adalah ajaran daripada Nabi Muhammad. Kerana di dalam ajaran Nabi Muhammad, para malaikatnya pelupa umat-umatnya bertanya kepada umatnya siapa. Sepatutnya malaikat sudah tahu orang itu bertuhankan siapa, agama apa, begitu. Masa orang sudah di dalam kubur masih ditanya-tanya? Kan ada malaikat pencatat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid itu mencara yang baik dan buruk. Kenapa harus ditanya lagi namanya siapa? Siapa nama kamu? Yunatan Nandar. Ya, masa Yunatan Nandar ngaku Islam? Kamu sudah bohong juga. Nanti malaikat... Ya, begini Pak Saifuddin. Kerana malaikat itu tidak punya laptop untuk mencatat. Itu ditanya kembali. Ada malaikat sudah punya laptop sekarang malaikatnya. Malaikat sudah. Ya, kamu mah turun aja, Yonatan. Markona. Ya, selamat pagi, Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin, kapan mau mati, Pak? kamu kapan mau mati? Kesurupan juga ini. Bapak Saifuddin, kenapa ajarannya kok sama ya? Ada yang mencatat, di Hindu juga ada yang mencatat baik buruknya manusia nanti akan dibacakan. Lalu yang dan lain sebagainya, ada 3 dewa yang ini kok dalam ajaran Muslim kok ada yang mencatat. Tadi namanya apa itu Pak Saifuddin? Rakib Atid. Kok mirip-mirip ya ajarannya ya? Ya, Rakib dan Atid. Rokib itu yang mencatat perbuatan baik, Atid itu mencatat perbuatan buruk. Jadi setiap manusia ada malaikat masing-masing yang menjaga dengan mencatat baik dan buruk itu, Pak. Oh, kok hampir mirip-mirip ya? Ya, mirip-mirip. Di Kristen juga ya dicatat semua oleh malaikat, oleh Tuhan itu, tetapi tidak spesifik menyebut bahwa ada malaikat pencatat baik dan buruk. Nah, di dalam Kristen juga ada namanya buku kehidupan. Buku kehidupan itu adalah yang mencatat orang-orang yang sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi begitu, Mr. Filsuf. Iya. Ya, monggo yang lainnya saya jadi tertarik ini. Karena ajarannya sedikit sama, jadi saya tertarik naik lagi
Pak Saifuddin. Ya, terima Ya, kasih. ada muslim, ya mungkin ada muslim Kalau yang saya naik lagi. Saya nggak berani menyerang bapak dari Hindu maupun Buddha. Saya nggak berani. Kenapa? Karena kita sama-sama minoritas. Nggak usah diributin ajaran kita. Yang penting ya berbuat baik sajalah. Gitu. Ya putus-putus mungkin, ya Oh gitu. ya mungkin Oh, bisa Bapak. dinaikkan umat muslim, Pak Saifuddin. Ya, Dedi Sekar. Belajar lagi Bapak. Saya ingin bertanya Pak Saifuddin. Ya, apa kau tanya? Ini tema saya siksaan kubur. Ya. Bapak, Jadi Bapak percaya siksaan kubur? percaya. Ya, Bapak pernah membuktikannya ada siksaan kubur? Anak saya tadi kemana lagi? Anak saya Yuli tadi sudah. Saya membaca dari sudut pandang yang berbeda ya. Bagi saya kuburan itu adalah tubuh ini. Tubuh kita ini adalah kuburan. Gitu. Jadi bagi apa namanya itu sama seperti ini ya, apa namanya itu kayak patung ya kan. Tubuh ini kalau tidak digerakkan oleh Tuhan, maka dia seperti patung. Yang menggerakkan itu adalah energi apa? Energi cinta, energi kasih ya kan. Nah, energi kasih itu apabila tidak ada energi kasih di dalam tubuh itu sama dengan mayat berjalan, walaupun dia hidup, ya kan. Nah, maka saya katakan pandangan saya berbeda dalam angle yang lain ya kan. Oke, boleh. Gitu Pak. Masih itu Saifuddin, penjelasannya Dedi yang ini sekarang lebih logik ya. Kalau seseorang itu disisa kubur dalam tanah, saya kurang begitu sependapat ya. Boleh kan tidak sependapat. Tapi kalau dikatakan jasad atau jasmani ini adalah kuburan, ya memang kuburan. Karena apa? Karena kita memakan bangkai ayam, bangkai sapi dan lain sebagainya. Itu kalau masuk akal, itu kalau itu masuk akal itu Bang Dedi. Ya. Yang jadi persoalan saya ingin bertanya Pak Saifuddin, Ya. apakah para nabi itu membaca kitab-kitabnya? Contoh Nabi Isa, apakah dia itu membaca kitab Injil? Kitab Injil itu apa yang dihasilkan dari teladan Kristus? Iyalah, apakah dia membaca kitab itu? Sedangkan kitab itu ada setelah kematiannya. Oh, dia yang membacakan. Misalnya Lukas 4 mulai ayat 1 sampai ayat 18, ayat 19, 20. Iya. Kitab yang lain, kitab Yesaya lalu ditulis, itu menjadi perjanjian baru, ditulis oleh Lukas, dan dia yang membacakan ayat-ayat itu yang diucapkan, dan Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan. Bukan itu. Tunggu dulu, itu kan masuk ke dalam ya kan. Ini secara logika, apakah Nabi Isa itu membaca kitab Injil yang saat ini? Kalau Nabi Isa saya nggak tahu. Iya, oke. Yesus. Apakah Yesus itu Yesus membaca kitab yang ada saat ini, gitu kan? Oh, itu dibaca dulu. Sebelum kita membaca, Yesus dulu yang membaca. Enak aja kamu. Yesus sudah membaca lebih dulu, Bong. Oh, jadi artinya dia tidak membaca kitab yang saat ini ya kan? Kitab saat ini apa lagi maksudnya? Open cam kamu. Ya, Open cam. Kalau enggak, turun aja. Oke, siap.
Open cam. Oh, dia nggak berani open cam. Ya, Saudara Arifin. Ya, tunggu. Arifin. Ya, tunggu. Open cam, tunggu. Saya. Kok Ya. tidak bisa ya? Pasang. Halo. Oh, saya tidak bisa open cam ini. Cuma audio saja. Saya tidak bisa. Hah? Open camnya tidak bisa, kameranya tidak bisa. Saya audio saja kapang ini. Oh, Arifin, kamu dari mana kah? Ya. Saya Shalom Makassar. Abi. Salam Marsha. Apakah ada umat-umat Mokondo? Masalah Pak Saifuddin ini membahas tentang masalah siksa kubur ya. Nah, Siksa kubur. Anda kan mau ingin membuktikan bahwa ada siksa kubur. Jadi Anda ingin membuktikan tidak usah jauh-jauh bagaimana Abi, Ya. kasih tahu moderatornya jangan turun-turunin Yuli ya. Dari tadi Yuli naik diturun-turunkan. Apa itu moderatornya sakit? Iya. Oke Pak Saifuddin, saya jelaskan ya dari ajaran Islam ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mati akan disiksa di dalam kubur mereka sampai binatang pun mampu mendengar suara mereka. Jadi yang kepekaannya pendengarannya Pak Saifuddin itu, kalau sepertinya orang-orang kafir yang meninggal, lalu taruh coba di situ kuda atau mana hadisnya? Jangan asal ngomong, Bung. ada hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mati akan disiksa di dalam kubur mereka sampai binatang pun mampu mendengar suara mereka. Jadi kalau mau Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Hadisnya. Dalilnya mana? Ada hadis riwayat Muslim. Oke, itu perkataan siapa? Rasulullah. Rasulullah atau Allah? Rasulullah. Rasulullah dari siapa itu? Allah bedakan. Sekarang saya tanya, siksa kubur itu aturan siapa? Rasulullah, Allah yang atur, tapi menurunkan langsung. Allah yang ngatur. Kalau sebentar, kalau Allah yang ngatur itu atau perintah Allah tertulis di mana? Sudah baca hadis, coba cari hadis. Saya tanya sekali lagi, ya, Cari dulu siksa hadisnya. kubur dan segala macam itu perkataan siapa? Bedakan hadis dan Al-Quran. Saya tanya, Hadis adalah siksa kubur yang kalian bawa ini sebentar supaya yang pendengar tahu. Ya, cari Siksa kita. kubur itu sebentar. Ya. Siksa kubur itu ya pelan-pelan ya, yang kalian umat Islam tahu sampai detik ini itu dari Allah atau dari Muhammad? Itu dulu pelan-pelan. Ya, dari Allah. Dari Allah. Berarti perkataan Allah, betul? Betul. Perkataan Allah tertulis di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran, surah berapa, ayat berapa, bahwa Allah menjelaskan tentang siksa kubur. Kita buka sama-sama di sini. Ya. Surah apa? Ini di surat Al-Ghafir ayat 45, 46. Oke, kamu buka, baca. 3. Al-Mulk ayat 2. Cari situ. Surat Al-Mu'min Ghafir ayat 45, 46. Surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-Mulk ayat 2. Cari coba apa dijelaskan situ. Ini Al-Quran, lain hadisnya. Kalau hadis juga ada. Hadisnya itu tadi, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Baca, Muslim. mana ada kamu siksaan kubur dalam Quran, ceritain. Dari pian berserta. Ya ini. Kibun tasrat. Ya. Kenapa merasa turun? Sudah turun dia. Masa Jadi kenapa pas saya turun? Saya jelaskan. Coba orang kafir yang meninggal baru dikubur.
Bentar. Selamat pagi Pak Saipudin. Ya, Saya gini Pak Saipudin, saya salut sama sampean Pak Saipudin. Nggak ada yang tahan sama sampean ini Pak Saipudin. Sampean ini banyak ilmunya. ya Tuhan Nggak ada Yesus yang banyak ilmunya. Bagaimana Pak Nggak ada Agung? yang sanggup. Ya, Iya. Pak Agung ini Islam apa Kristen? Islam yang mau Kristen. Waduh, hebat juga ini. Saya dari Kalimantan Pak Saipudin. Jadi percuma debat sama Pak Saipudin. Nggak ada yang sanggup. Khutbah pertama berapi-api, duduk khutbah kedua. Itu. Hari Nggak ada Pak Saipudin yang sanggup. Idul Adha di atas mimbar dalam Apa ini orang? Ya, Saya terima cuma kasih. bilang seperti itu Pak Saipudin. Salam buat Pak Saipudin. Saya cuma naik sebentar aja. Ya, terima kasih Pak Agung.